Cinta Allah maknanya Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang hamba. Nah, itu makna cinta Allah. Makna mahabbatullah. Nah, pembahasan yang ketiga. Setelah kita tahu bahwa ada cinta, setelah kita tahu makna cinta, yang ketiga, apa tanda orang itu dicintai Allah? Tanda orang itu dicintai Allah disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah cinta kepada kaum maksudnya sekelompok orang, ibtalahu, maka Allah mengujinya, diberikan dia ujian. Faman radiya falahur ridha, siapa yang ridha, siapa yang rela, ridha sudah dijadikan bahasa kita rela, siapa yang plong, siapa yang menerima ujian Allah, falahur ridha, maka orang itu pun mendapat cinta Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhata, siapa yang murka, melawan, marah, emosi, falahus sukhtu. Wa man sakhatallah, siapa yang murka kepada Allah, melawan kepada Allah, marah, kenapa nasib saya begini, kenapa saya begini, falahus sukhtu, maka dia mendapatkan murka Allah. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi, salah satu dari kitab Kutub Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Jadi tanda orang itu dicintai Allah adalah ibtalahu, diuji. Coba kita lihat kehidupan nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam belum lahir ke atas dunia sudah diuji dengan mimpi Fir'aun. Lalu Fir'aun ketakutan, dikumpulkan penasehat bala tentara, maka dijadakan razia. Semua anak-anak kecil yang lahir itu dirazia. Yuzabbihuna abna'ahum, anak kecil laki-laki disembelih, wa yastahyuna nisa'ahum, yang perempuan dibiarkan hidup. Lahir ke atas dunia, ada razia, maka dihanyutkan ke sungai Nil. Fa in khifti alaihi, kalau engkau khawatir nanti anakmu ini akan ditangkap, sembelih Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. Anak kecil yang belum tahu apa-apa sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak kecil yang mestinya dalam pelukan ibu, cinta, kasih sayang, kerinduan, buah hati, belayan jiwa, dihanyutkan ke sungai Nil. Kita sampai hari mendengar buaya Nil, kuda Nil, seram-seram semua. Dihanyutkan anak. Sampai ke istana Fir'aun, berpisah dengan ibu, dibesarkan di istana Fir'aun. Begitu sudah remaja, dewasa, melihat ada dua orang yang berkelahi, dia pisah, nggak mempan pisah. Fawakazahu Musa, dia pukul, meninggal, terusir dari istana Fir'aun. Lari pergi. Lalu kemudian menghadapi Syuaib. Mengembalakan kambing Syuaib Thamaniyah Hijaz, 8 musim, 8 tahun. Lalu kemudian kembali menghadapi Fir'aun. Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya lewat di Laut Merah. Selama membawa Bani Israel ini diuji lagi. Bani Israel minta, buatkan Tuhan patung. La nu'mina laka hatta, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak percaya kepadamu sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia minta Tuhan yang material, yang kelihatan. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Paganisme, penyembahan kepada arca, berhala, patung. Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina, turun-turun ke bawah, rupanya mereka sudah menyembah lembu Samiri. Bukan hanya Nabi Musa teraniaya, saudaranya Harun. Ya bena umma, wahai anak ibuku, innal qawma stad'afuni, mereka menganiaya aku, wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Apa ini? Bukankah Nabi Musa itu utusan Allah? Bukankah Nabi Musa itu hamba Allah? Bukankah Nabi Musa itu Rasul Allah? Bukankah Nabi Musa itu Nabi Allah? Bukankah Nabi Musa itu di antara Nabi-Nabi terpilih di antara 5 ulul azmi? Cinta. Allah sudah menjatuhkan cintanya kepada Nabi Musa.
sehingga diujinya. Idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang, kepada sekelompok, pada kaum, ibtalahu, diujinya. Jadi coba kita renungkan hidup kita. Kira-kira hidup kita ini bagaimana? Banyak sekali ujian saya ini Pak Ustadz. Sebelumnya, sebelum taubat, sebelum hijrah, saya tinggalkan riba, saya tinggalkan zina, saya tinggalkan judi. Sekarang ekonomi saya begini. Salah satu dari cinta Allah SWT. Tapi jangan pasrah. Itu namanya jabriyah. Jangan berhenti berusaha, tetap berusaha. Apa hubungan ujian dengan cinta? Korelasi logisnya apa hubungan orang yang diuji? Maka tempat dia berharap hanya kepada Allah. Saya lihat di antara beberapa saudara-saudara ibu saya. Kenapa almarhumah itu tiap malam bangun tahajud. Buku zikirnya, buku doanya satu tas. Ada saya simpan kain sarungnya dengan mukenanya, dengan buku-bukunya satu koper. Nanti kalau jamaah datang, saya tunjukkan. Kenapa buku zikirnya banyak? Kenapa baca Qur'annya? Karena kehidupan dia susah. Tak sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Ternyata orang, kalau sulit hidupnya, dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan melupakan Allah. Tapi dia akan lebih dekat kepada Allah. Itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi selalu saya bicara dengan keluarga-keluarga saya, sepupu-sepupu saya. Kenapa almarhumah ibu saya kuat dekatnya dengan Allah, kuat zikirnya, kuat tahajudnya. Karena belum lagi lahir ke atas dunia, ibunya sudah lahir ke atas dunia umur 1 tahun, ibunya sudah meninggal dunia. Dibesarkan oleh seorang ayah. Dan dia berkeluarga banyak, 10 orang. Kakak laki-laki lebih banyak, kakak perempuan ada 2. Saat dibesarkan oleh kakak perempuan, tiba-tiba kakak perempuan ini menikah, dia tinggal sendirian. Berat ujian hidupnya. Saking beratnya ujian hidup, itulah dia makin dekat kepada Allah. Mungkin itu juga yang membuatkan doanya makbul. Saya merasakan makbulnya doanya untuk saya. Baru saya paham setelah lama. Kenapa begini? Kenapa begini? Menemukan jawabannya ketika membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika datang ujian berat dalam hidup saya pun juga menariknya begitu. Oh, ternyata Allah ingin supaya sujud saya lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nikmat sekali rasanya sujud itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah. Nikmat sekali. Kenapa? Karena ujian yang kuat itu, pukulan as-sadmah, pukulan yang kuat itu membuat kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau dibandingkan semua nabi-nabi, ada rasul-rasul, semua rasul-rasul ada ulul azmi. Ulul azmi puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara semua nabi dan rasul itu siapa yang paling kuat ujiannya? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia adalah Habibullah, kekasih Allah. Kekasih. Orang yang dikasihi Allah dan ujiannya juga luar biasa. Belum lagi lahir ke atas dunia, ayah meninggal. Sedang rindunya peluh kasih sayang ibu meninggal. Dibesarkan oleh kakek meninggal. Dilindungi oleh paman meninggal. Istri yang mengayomi, melindungi, mensupport Khadijah, tempat berbagi duka cita, Khadijah pun meninggal. 3 anak perempuan meninggal waktu Nabi masih hidup. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Sayyidatuna Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. 3 anak laki-laki. Qasim, Abdullah meninggal dari Khadijah. Dari Maria Al-Qibtiyah lahir Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Terusir dari kampung halaman, diembargo. Berpindah ke kota Al-Madinah. Sampai di Madinah menghadapi Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiqah, Yahudi Khaybar. Berhadapan lagi dengan orang-orang munafik. Nah, jadi kita mengambil iktibar. Terus ketika ujian itu datang, kita mau apa? Mau marah? Marah sama siapa? Marah sama Allah. Ya kita dapat murka Allah.
Tidak ada cara lain kecuali berhusnuzon bahwa Allah sedang menjatuhkan cintanya kepada saya. Kalau gitu saya mesti membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.